Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Zahra SAG. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Lab School Cirende. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja kelas 7 dengan materi sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Terima kasih, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan duduk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, nak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Waalaikumsalam. Oke, sudah menaruh barang-barang dengan rapi? Oke, kalau begitu bisa kita mulai pelajarannya hari ini. Oke, baik, terima kasih kelas 7 FUMA. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anakku kelas 7F yang Budinda sayangi dan banggakan. Let's go. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kalian Budinda bisa memasuki kembali kelas PIBP dalam rangka belajar. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih semangat ya. Tadi habis belajar apa? Bahasa Jepang. Oke. Baik, sebelum memulai pelajaran PIBP, Budinda izin mengecek apakah anak-anakku kelas 7F sudah membawa semua peralatannya ya. Peci di bawah, peci. Oke, hijab bawa hijab. Oke, buku paket ada? Buku tulis ada? Alat tulis? Oke, alhamdulillah semuanya bawa ya. Baik. Kalau begitu, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, kita akan mulai dengan JDR dan berdoa terlebih dahulu. JDR 5 akan dipimpin oleh PJ kita, yaitu Sasa. Silakan Sasa. 1. Bertakwa. 2. Berintegritas tinggi. 3. Berdaya juang kuat. 4. Berkepribadian utuh. 5. Berbudi pekerti luhur. 6. Mandiri. 7. Berintelektual tinggi. Let's go. 3. Ya Allah, kuatkanlah imanku, luaskanlah ilmuku, sehatkanlah badanku, haluskanlah perasaanku, eratkanlah persahabatanku. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5. Baca Al-Quran. Semuanya sudah bawa Al-Qurannya? Oke, coba boleh ditunjukkan ke Budinda juz amma atau Al-Quran. Betul, terima kasih. Oke, yang akan memimpin kali ini adalah rohis kelasnya. Rohis kelas yaitu Eki dan Hana. Eki dan Hana silakan boleh maju ke depan. Adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mawfus fa amma man fakulat mawazinu fa huwa fi. Budinda akan mengecek kehadiran di kelas PAI ini terlebih dahulu. Natasha, Alia. Good. Otelia, anak-anak ya. Kau KS sakit ya. Radisti, Alesia. Raka Faiz. Rasya Atala. Oke, good. Rizwan Ihza. Oke, baik. Ruby Alzena. Oke, Sahid Adam Blocks. Hadir. Oke, ada 2 orang ya, yang tidak hadir atau sakit atas nama Alma Kanisha dan Otlia. Oke, sekarang kita sedang belajar bab apa, Ada yang ingat? Tentang sujud
sunnah. Oke. Sebelum Bu Dinda masuk ke pembahasan selanjutnya terkait sujud sunnah, kita akan mereview terlebih dahulu. Harapannya Bu Dinda melihat keaktifan dari kelas 7F ini. Untuk yang aktif, Bu Dinda seperti biasa mempunyai poin plus atau poin bintang yang bisa menambah nilai kalian. Oke? Siap untuk aktif di kelas 7F? Siap ya. Baik, Bu Dinda akan mulai dengan pertanyaan, apa itu sunnah? Sujud yang Bu Dinda jelaskan hukumnya sunnah. Siapa yang di sini tahu arti dari sunnah? Oke, Kisah boleh. Sunnah adalah hal yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak mendapat apa-apa tapi tidak berdosa juga. Oke, bagus sekali. Apresiasi untuk Kisah. Jadi tadi Kisah bilang kalau kita melakukan sujud-sujud ini kita mendapatkan pahala dari Allah. Kalau enggak ya nggak dapat apa-apa, tapi sayang ya. Nah, karena sahwi sendiri artinya apa? Lupa. Lupa apa biasanya? Coba sebutkan bersama-sama. Lupa rokaat, lupa bacaan, dan lupa gerakan. Siapa yang pernah lupa kalau lagi sholat? Pernah. Gara-gara apa biasanya, Rizvan? Saya lupa rokaat. Lupa rokaat. Gara-gara apa bisa lupa? Saya mau main game. Nah, tidak fokus ya. Kalau Raffi karena apa? Lupa bacaan, karena nggak fokus, betul? Oke, nah Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan karena Allah Maha Pemurah dan Pengasih. Kita diberikan kesempatan untuk menyempurnakan sholat, tapi karena kesalahannya kecil ya, bukan buang angin atau banyak bergerak atau banyak bercanda, tapi satu dua kesalahan bisa disempurnakan dengan yang namanya sujud sahwi. Fahim tum? Oke, baik. Sekarang sebelum memulai biar fokus nih, kita akan melakukan ice breaking dulu. Namanya tepuk 1, 2, 3. Oke? Kalau tepuk 1 semuanya tepuk 1. Oke, kalau tepuk 2 semuanya pegang pundak teman sebelahnya terus bilang hey. Coba tepuk 2. Lagi hey-nya yang hey gitu. Tepuk 2. Sebelah kiri atau kanan salah satu aja, oke? Kalau tepuk 3. Oke. Kita mulai ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. 1, 3. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Sudah semangat belum? Sudah ya, alhamdulillah. Anak-anakku, hari ini kita akan mengawali dengan menonton satu video dulu. Video tentang materi sujud sahwi, sunnah, dan syukur. Nanti ada satu orang yang akan menyimpulkan video tersebut. Siap? Siap ya, kita simak bersama-sama. Untuk duduknya boleh menghadap ke depan agar kalian nyaman dalam menontonnya, oke? Subhanaman la yanamu wa la yasku. Subhanaman la yanamu wa la yasku. Sebanyak 3 kali. Kemudian Itu dia anak-anakku video tentang materi sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Coba Bu Dinda izin membenarkan posisi duduknya terlebih dahulu ya. Seluruhnya duduk siap gerak. Duduk siap gerak. Oke, bagus sekali. Baik, apakah di sini ada yang mau menyimpulkan terkait video yang tadi sudah ditayangkan? Oke, silahkan boleh Raka. Jadi kalau sujud syukur itu dilakukan saat mensyukuri nikmat dari Allah. Kalau sujud sahwi itu dilakukan saat lupa rakaat atau bacaan. Oke, good job. Tepuk tangan untuk Raka. Ya, baik. Sekarang semuanya boleh menyiapkan alat tulisnya kembali. Bu Dinda akan menyampaikan materi baru untuk melanjutkan pembahasan tentang sujud. Oke? Yang pertama Bu Dinda sampaikan terkait tujuan pembelajarannya. Kenapa Rizvan, Sasa, Odra harus belajar terkait materi sujud sunnah ini? Yang pertama, harapannya kalian semua bisa memahami tata cara sujud. Kita semua tentu mau banyak pahalanya, betul? Bukan hanya ibadah-ibadah yang wajib, namun mungkin kalau sholat kita, kemudian ibadah baca Quran kita itu kurang sempurna, karena tadi kan tidak fokus ya. Hal tersebut bisa digenapkan dengan ibadah-ibadah yang berhukum sunnah. Salah satunya adalah sujud Oke, yang kedua nanti kalau udah tahu tata caranya kita akan praktek. Anak-anakku, Bu Dinda akan menyampaikan materi tentang sujud syukur. Tadi Bu Dinda lihat sudah banyak anak-anakku yang melakukan sujud syukur, betul?
Biasanya karena apa sujud syukur tadi? Siapa yang angkat tangan? Coba angkat tangan lagi. Siapa yang pernah melakukan sujud syukur? Oke, boleh coba ungkapkan kenapa waktu itu kamu melakukan sujud syukur? Karena masuk lab school lewat jalur prestasi. Masya Allah, masuk lab school lewat jalur prestasi, keren banget. Oke, kamu juga pernah Kenza? Kenapa tuh? Karena aku masuk lab school lewat jalur ujian. Masya Allah, masuk lab school lewat jalur ujian juga. Oke, bersyukur masuk lab school, betul? Oke, karena tidak semua orang yang daftar, mungkin ribuan yang diterima, di angkatan kalian ada 192 orang saja. Berarti kalian terpilih, dan untuk mensyukuri hal tersebut melaksanakan sujud syukur. Oleh karena itu, memang sujud syukur dilakukan karena satu, mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, satu lagi terhindar dari bahaya. Terhindar bahaya, misalnya terhindar dari musibah, kecelakaan, atau mungkin kebakaran, atau mungkin siapa yang sini pernah nge-charge HP sampai malam ada? Malam nih, sampai besok paginya ada. Nah, itu sebenarnya kan harusnya konslet di beberapa kejadian atau kota ya. Itu konslet karena terlalu lama, mungkin HP-nya tidak bisa menstop gitu ya, sehingga terjadi arus listrik yang tidak stabil seperti itu. Tapi kalian diselamatkan oleh Allah. Itu kan nyawa kita adalah hal yang berharga, betul? Nah, selanjutnya berapa kali sujud syukur? Minimal dilakukan 1 kali atau 1 kali saja sudah cukup. Anak-anakku yang pernah melaksanakan sujud syukur, apakah kalian tahu bacaan sujud syukur? Belum ya? Coba kita sama-sama buka di buku paket, coba temukan bacaan sujud syukur. Halaman berapa ya? 79. Kita baca bersama-sama, oke? Baik. Kita mulai ya, pakai bismillah dulu bersama-sama. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah ha illallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Oke, good. Untuk Faras, boleh dibacakan artinya, Nak? Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah maha besar, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Oke, good job Faras, terima kasih. Oke, anak-anakku, di dalam lafaz tersebut tadi kalian sudah membaca artinya. Intinya mengandung tentang rasa syukur, pujian kepada Allah, dan kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Dikasih kesehatan, bersyukur enggak? Iya. Banyak uang, bersyukur enggak? Bisa main kemana-mana pakai mobil, ada kendaraan, bersyukur. Nah, jika kita bersyukur, insya Allah nanti akan ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Jika bersyukur nanti malah tambah. Nah, salah satunya selain mengucapkan alhamdulillah, bisa dilengkapi dengan membaca dan melafazkan serta mempraktekkan sujud syukur. Oke, sekarang Bu Dinda akan menginstruksikan, ada 2 orang boleh maju ke depan, bagaimana sih tata cara sujud syukur. Ada yang mau ke depan? Oke, boleh Rizwan dan Kenza, tepuk tangan untuk mereka. Oke, boleh di sini di depan, kiblatnya ke arah sana ya. Ceritanya mereka mendapatkan kebahagiaan. Kenapa dapat kebahagiaan? Kebahagiaannya apa nih kira-kira? Dapat nilai 100 ya. Kemarin kan kita habis ATS ya, asesmen tengah semester. Dapat 100. Nah, Rizwan akan mengajak Kenza untuk melakukan sujud syukur. Coba boleh.
Bacaannya gimana ya? Wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Oke, berdiri lagi boleh. Good job. Nah, coba kita ulangi dengan mereka boleh mengucapkan lafaz alhamdulillah dulu. Gimana kalau dapat nikmat? Alhamdulillah. Kemudian sebelum sujud boleh pakai takbiratul ihram dulu. Oke? Boleh madep sana lagi. Kendra sama Rizvan, kalian nilai ATS-nya dapat 100. Bilang apa? Alhamdulillah. Oke, silakan boleh sujud syukur. Sujud. Baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata. Oke, bangkit kembali. Nah, begitu ya. Nah, tepuk tangan dong untuk mereka. Boleh silakan kembali lagi ke tempat. Oke, baik. Semuanya sudah bisa tata cara sujud syukur? Sudah, alhamdulillah. Bacaannya sudah bisa semuanya, sudah hafal? Sudah ya, bacaannya boleh dinadakan, boleh dilakukan atau membaca seperti biasa. Kalau tahu artinya itu lebih bagus. Berarti kalian memahami maknanya kenapa harus mengucapkan lafaz tersebut. Fahim tum? Oke, salah satu maknanya biar kita kalau mensyukuri apa yang dikasih oleh Allah, ditingkatkan lagi nikmatnya. Kemudian jika ada musibah bisa terhindar dari musibah tersebut karena semakin banyak pahalanya. Oke? Baik. Anak-anakku, Hana, kemudian Brinia dan yang lainnya, sekarang kita akan latihan. Di pekan lalu kita sudah mempelajari terkait sujud sahwi, tilawah, dan hari ini barusan sujud syukur. Bunda akan membagikan satu LKPD yang bisa kalian isi. LKPD tersebut berisi satu kasus, ada 5 nomor terkait jika seseorang mendapatkan rasa syukur atau kenikmatan, jika seseorang mengalami lupa rakaat, dan jika seseorang menemukan satu ayat sajadah dalam bacaan Qur'annya, itu harus ngapain? Bisa? Oke, baik. Sebelum Bunda melanjutkan kembali, nanti kita akan membahas satu LKPD. Sebelum kita mengerjakan LKPD bersama terkait aplikasi melaksanakan sujud sahwi, tilawah, dan syukur, kita mau ice breaking dulu biar anak-anakku semangat nih, oke? Baik, ice breaking akan dipimpin oleh ketua kelas 7F. Siapa itu? Oke, Ganen boleh maju ke depan, Ganen. Oke, Ganen silakan untuk meminta teman-teman berdiri ya. Teman-teman, persiapan berdiri. Mulai. Oke, lab school. Oke, udah siap ya. 1, 2, diikuti ya nak. 3. Sebentar. Kayak motong palu. Kayak lagi menabur, memukul. Dua tangan. Nabur lagi.
Take it. Oke, dua tangan. Well done, tepuk tangan. Oke, silakan boleh duduk teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk Ganen juga dong. Oke, sudah semangat semuanya? Oke, kalau begitu habis ini kita akan mengerjakan LKPD. Boleh, silahkan diisi. Di sini ada nama dan kelompoknya kelompok berapa. Silakan, waktunya 5 menit. Nanti setelah selesai akan dipresentasikan oleh semua kelompok. Oke, silakan boleh diskusi ya. Ya. Kenapa? Canda bagus. Bagus banget. Bagus enggak? Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Siap, tidak. Oke, baik, bagus sekali. Sudah berdiskusi kelompok 1. Gini aja. Nah. Wih. Kayak gitu dong. Oke. Waktunya 10 detik lagi untuk semua kelompok. Jadi, Silakan ini harus kayak diselesaikan begini. 5 Terus soal, Terus oke? gitu. Nah, benar. Terus abis itu apa? Sabar diam. Ini terus ini. Oke. Terus abis itu gini. Terus abis itu ada sini. Nah, jadi ini dia kayak gitulah. Jangan lupa digambar. Wah, gambarnya bagus sekali. Ada sticky Ini harus sejadah. min. Yang pintar gambar boleh nih digambar, oke? Oh, melayang ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Oke, kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Apakah semuanya sudah selesai? Siap, Oke. sudah. Kalau begitu silakan duduk kembali di tempat dan rapihkan kembali duduknya. Seluruhnya duduk, siap gerak. Oke. Sudah siap untuk presentasi? Siap, sudah. Oke, kita akan memanggil ya sesuai dengan urutan kelompok. Mulai dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 kami persilahkan. Silakan boleh maju ke depan yang membaca ketua kelompoknya boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bakal presentasikan yang jawaban kita. Ya. Nomor 1. Ahmad sedang melaksanakan salat isya sendirian. Setelah salam, ia merasa ragu apakah sudah melaksanakan 4 rakaat atau baru 3 rakaat. Setelah merenung, ia yakin baru melaksanakan 3 rakaat. Maka ia menambah 1 rakaat lagi dan kemudian melakukan sujud. Sujud yang dilakukan adalah sujud sahwi. Sujud sahwi. Kenapa alasannya? Karena dia lupa rakaat dan ragu-ragu. Oke, good. Gambarnya sudah ada. Bagaimana? Oke, ini adalah gambar sujudnya mereka. Jawabannya benar tidak, teman-teman? Benar. Oke, kalau gitu tepuk tangan untuk kelompok 1. Good job. Silakan boleh kembali ke tempat. Oke. Kita mulai lagi dengan kelompok 2. Silakan kelompok 2 ke depan. Siapa ketua kelompoknya? Raffi. Oke, silakan Raffi. Boleh berbaris dulu dengan Raffi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sekarang kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tadi. Jadi pertanyaannya adalah seorang murid yang tidak fokus sehingga lupa baca tahiyat. Nah, itu sujud apa? Dia tuh kan dia lupa terus dia sadar. Terus dia harus ngelakuin sujud apa? Jadi dia sujudnya sujud sahwi. Terus kenapa dia nggak sujud sahwi? Karena dia lupa tahiyat dan dia nggak fokus. Oke, bagus sekali, tepuk tangan kelompok 2. Terima kasih, bagus. Boleh kembali ke tempat. Jawabannya benar ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baris dulu dengan rapi dan boleh membuka dengan salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya itu sujud tilawah. Oh ya, pertanyaan. Ustadz Budi sedang menjadi imam salat maghrib. Pada rakaat kedua, ia membaca surat sajadah. Ketika sampai pada ayat sajadah, ia bertakbir dan sujud 1 kali sebelum melanjutkan bacaan. Sujud yang dilakukan itu sujud tilawah. Alasannya karena terdapat surat sajadah. Maka dia melaksanakan sujud apa? Tilawah. Sujud tilawah. Apakah jawabannya benar? Siap. Oke, ada gambarnya enggak? Udah gambar belum? Oke, ada. Ini dia. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus sekali. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 4. Silakan kelompok 4. Baris dengan rapi terlebih dahulu ya. Jadi aku akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Nina baru saja dinyatakan lulus seleksi beasiswa ke luar negeri. Karena sangat bersyukur, ia segera bersujud untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud yang dilakukan adalah sujud syukur karena ia sangat bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa kelulusannya dalam seleksi beasiswa ke luar negeri. Oke. Dan ini adalah gambar. Wah, bagus sekali. Siapa yang gambar? Wah, Kita bagus semua. ya. Kalian semua bagus. Oke, boleh kembali ke tempat. Terima kasih kelompok 4. Oke, untuk kita panggil untuk kelompok terakhir, untuk kelompok 4, kelompok 5, silahkan. Baris dulu dengan rapih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Pak Rudi hampir mengalami kecelakaan saat berkendara. Namun Allah menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, ia langsung bersujud sebagai bentuk rasa syukur. Sujud yang dilakukannya adalah sujud syukur. Alasannya karena terhindar dari bahaya dan dia bersyukur karena diselamatkan oleh Allah. Oke, good, bagus. Apakah ada gambarnya? Ada. Oke, itu dia gambar yang dibuat kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, anak-anakku, kita semua sudah mendengarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Semua jawaban benar. Itu berarti kalian sudah memahami tentang konsep dan praktik serta pengamalan dari sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Benar? Siap. Oke, benar ya. Alhamdulillah. Sekarang Bu Dinda akan merefleksi apa yang kita pelajari hari ini. Semuanya siap? Siap. Siap ya. Kalau yang sudah siap nanti akan mendapatkan nilai poin plus atau bintang PAI. Oke? Mau ya? Yang pertama, siapa di sini yang bisa menyebutkan apa saja anggota badan yang harus menempel saat sujud? Boleh Raffi duluan. Pertama dari atas dulu boleh. Sebutkan. Jidat, kemudian hidung, lalu telapak tangan, kedua lutut, dan betul, good job. Bagus sekali Raffi. Selanjutnya Bu Dinda catat ya untuk poinnya. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan apa saja macam-macam sujud sunnah? Boleh Raka, apa saja? Oke. Sujud syukur. Betul sekali. Bagus. Pertanyaan nomor 3. Siapa yang di sini ingat apa arti dari sunnah? Boleh, bisa silahkan. Apa tuh? Betul sekali, tepuk tangan untuk kita. Ada 2 pertanyaan lagi. Yang keempat, siapa yang ingat apa bacaan dari sujud sahwi? Boleh Atta ada di sana. Betul sekali, Masya Allah. Oke, pertanyaan terakhir. Mengapa kita harus atau disunahkan melakukan sujud syukur? Boleh Sasa. Kenapa Sasa? Karena itu adalah kayak melambangkan rasa syukur kita atas karunia yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, bagus sekali. Oke. Bagus ya, dan semua jawabannya benar. Hari ini materi yang Bu Dinda sampaikan apakah bermanfaat? Oke, alhamdulillah.
Alhamdulillah bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang anak-anakku, Bu Dinda akan melakukan penutupan. Untuk peralatannya boleh ditutup dan disatukan dalam satu tumpukan ya. Buku paket, buku tulis, dan Al-Qur'annya serta LKPD-nya nanti bisa dipelajari kembali untuk persiapan ulangan harian kita ya. Untuk seragamnya juga boleh dirapihkan kembali nah, untuk pecinya, untuk hijabnya, serta mungkin ada yang terlepas tali sepatunya boleh diikat kembali. Oke, Bu Dinda kasih waktu 1 menit untuk merapihkan seragam ya, silahkan. Baik, apakah semuanya sudah dirapihkan? Oke, seragamnya juga sudah dirapihkan kembali? Oke, baik kalau begitu Bu Dinda akan memimpin untuk doa penutup. Terima kasih anak-anak kelas 7 FUMA, hari ini belajarnya sangat baik sekali. Semoga ilmu yang Bu Dinda sampaikan bermanfaat. Amin. Kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz istighfar terlebih dahulu. Astagfirullah. Hamdalah, alhamdulillahirabbil. Membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, Bu Dinda akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, merapikan tempat duduk seluruhnya. Duduk, siap gerak. Duduk, siap gerak. Oke, barisan yang paling rapih ada di kelompok 1. Kelompok 1 persiapan berdiri. Mulai. Silahkan masukkan kembali bangkunya ke dalam meja ya nak. Di bawah aja boleh. Oke, sama-sama, terima kasih ya. Sama-sama. Oke, kelompok terakhir ditutup lagi pintunya ya. Oke, kelompok 5 persiapan berdiri. Mulai, silakan. Ekspor. Silakan. Sama-sama. Oke. Selamat belajar kembali ya.